wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Rektor Universitas Bina Seragam Informatika, kemudian Bapak Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bina Seragam Informatika, dan Bapak Ibu Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Ibu Herwana Hendrawati MKOM selaku dosen pengampu kami mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat bermanfaat selama perkuliahan. Dan yang kami banggakan, teman-teman sekalian telah memberikan dukungan, kerjasama, dan semangat selama proses pembelajaran. Juga atas kelompok saya telah bekerja sama dengan baik, saling membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian proyek ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Ega Novriela dengan NIM 63230174. Kemudian dengan rekan saya, Nama saya Restian Rahmesti dengan NIM 63230346. Dengan saya Lulu Cantika Putri dengan NIM 63230339. Dengan saya Muhammad Yusuf dengan NIM 32210. pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul penerapan sistem informasi akuntansi laba rugi berbasis web menggunakan web pada PT Sinar Bangunan Jaya. Kami berharap melalui presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Demikian akan kami mulai presentasi kami, dimulai dari rekan saya yaitu Lulu Cantika Putri yang akan mempresentasikan pertama. Terima kasih. Di sini kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada struktur organisasi, yang ketiga ada metode dan tujuan penelitian, yang keempat ada landasan teori, yang kelima ada proses penelitian, yang keenam ada activity diagram, yang ketujuh ada login dan use case, yang kedelapan ada dashboard WordPress, dan terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang. PT Sinar Bangunan Jaya merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan bahan bangunan dan berlokasi di Pasar Kemis, Tangerang. Menyediakan berbagai jenis material konstruksi yang mendukung kegiatan pembangunan seperti semen, pasir, batu bata, besi, cat, pipa, serta perlengkapan sanitasi rumah tangga. Dengan jenis usaha tersebut, perusahaan ini memiliki volume transaksi penjualan dan pembelian yang cukup tinggi setiap harinya. Perkembangan dunia usaha menuntut penyajian informasi keuangan yang cepat, akurat, dan relevan. PT Sinar Bangunan Jaya merupakan salah satu usaha dagang yang masih mencatat transaksi secara manual melalui buku kas dan nota fisik. Penyusunan laporan laba rugi memerlukan waktu yang lama, resiko kesalahan yang cukup tinggi, tidak tersedia informasi real time, sehingga diperlukan sistem informasi berbasis web. Kemudian di sini ada struktur organisasi lengkap PT Sinar Bangunan Jaya. Akan tetapi yang akan kita bahas yang berhubungan dengan judul kami hanya 5 aktor saja. Yang pertama ada kasir, yang kedua ada finance, yang ketiga ada admin gudang, yang keempat ada accounting, dan kelima ada top management. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Restian Rahmesti. Baik, di sini ada metode dan tujuan penelitian. Di sini kita menggunakan 3 metode penelitian. Yang pertama ada observasi, yaitu pengumpulan data melalui langsung fenomena atau berlaku di lapangan PT Sinar Bangunan Jaya. Yang kedua ada wawancara, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh informasi dari objek penelitian. Lalu yang ketiga ada studi keperpustakaan, proses penelitian yang dilakukan dengan mengkaji literatur dan menganalisis topik yang akan dibahas. Selanjutnya sebenarnya ada tujuan penelitian, yaitu kita ada 5 tujuan penelitian.
pengambilan keputusan manajemen. Baik, lanjutannya ada landasan teori. Jadi konsep data akuntansi adalah menurut Undang 2023, suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pemakai baik di dalam maupun di luar perusahaan. Di sini peralatan pendukung atau sistemnya ada 4. Yang pertama ada WordPress, Excel atau spreadsheet, dan yang ketiga ada Visual Analytics, dan yang keempat ada APP diagram. Penelitian ini menggunakan metode System Development Lifecycle atau SDLC dengan model waterfall karena tahapan pengembangan sistem dilakukan secara berurutan dan sistematis mulai dari analisis hingga implementasi. Selanjutnya SDLC, metode waterfall. Di sini ada yang pertama requirement analysis, selanjutnya ada design, development, testing, dan maintenance. Baik, yang pertama ada analisis kebutuhan, requirement analysis, observasi dan wawancara, melibatkan kasir, admin gudang, finance dan accounting. Untuk outputnya ada sistem harus mampu mencatat penjualan, stok gudang, masuk atau keluar, operasional kas, beban perusahaan, serta otomatisasi laporan laba rugi. Yang kedua ada perancangan sistem desain, UML modeling, menggunakan use case diagram, interaksi aktor, dan activity diagram atau proses transaksi hingga laporan. Selanjutnya ada fokus memastikan struktur sistem akuntansi sesuai dengan operasional perusahaan yang mudah digunakan atau user friendly. Yang ketiga ada implementasi sistem development, platformnya pengembangan berbasis web menggunakan WordPress dan dikustomisasi. Eksekusinya adalah pembuatan hak akses akun, pengaturan mode transaksi, penjualan atau persediaan atau kas, dan integrasi data otomatis menjadi laporan laba rugi. Selanjutnya ada pengujian sistem atau testing. Metodenya uji fungsi langsung oleh seluruh calon pengguna. Lalu fokusnya adalah keakuratan pencatatan transaksi dan kualitas penghitungan laba rugi dibandingkan data manual. Yang terakhir ada pemeliharaan atau maintenance, aktivitas pemantauan operasional, perbaikan book, penyelesaian kebutuhan fitur baru, serta pembaruan keamanan aplikasi secara berkala. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Ida. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Di sini ada aktiviti diagram manual. Yang pertama dari aktor kasir, yaitu pertama terima pembayaran dari pelanggan, kemudian akan buat nota penjualan manual, kemudian di sini ada decision, pembayaran sesuai, kalau tidak akan kembali lagi ke buat nota penjualan manual, kalau iya akan diarsipkan nota dan nota akan diserahkan kepada accounting. Kemudian yang kedua di sini ada aktor admin gudang. Pertama akan terima informasi penjualan, kemudian admin gudang akan mencatat barang keluar di buku stok, kemudian ada decision apakah stok mencukupi, kalau tidak admin gudang akan mengajukan pembelian barang, kemudian barang diterima dan akan dicatat oleh admin gudang. Kalau iya maka langsung mereka data persediaan dan datanya akan diserahkan ke accounting. Next. Di sini ada aktor accounting. Yang pertama masih manual, ini diagramnya. Accounting akan menerima nota penjualan, menerima data HPP, lalu menerima data beban. Apabila datanya lengkap, akan langsung melanjutkan ke bawah, hitung pendapatan, hitung HPP, hitung beban, dan hitung laba rugi sampai menyusun laporan laba rugi dan akan diberikan kepada manajemen atau top manajemen. Kalau tidak, dan itu kalau tidak lengkap akan kembali lagi kepada penerimaan atau penjualan hingga datanya lengkap. Yang ketiga ada aktor finance. Di sini ada terima pembayaran, kemudian ada decision apakah dananya tersedia. Atau jika tidak maka akan kembali lagi ke atas terima permintaan pembayaran. Jika
Jika iya, maka finance akan membayar supplier atau beban-beban yang dibutuhkan untuk operasional. Kemudian akan dicatat sebagai pengeluaran kas dan buktinya akan dikumpulkan. Lalu akan diserahkan kepada accounting. Selanjutnya di sini ada top manajemen, di mana top manajemen ini menerima laporan hasil laba rugi. Kemudian apakah laporannya perlu dievaluasi lagi? Jika tidak, maka langsung mengaktifkan laporan. Jika iya, maka top manajemen akan melakukan analisis kinerja keuangannya. Setelah itu mengaktifkan laporan. Next. Di sini ada activity diagram sistem yang tersistem atau terkomputerisasi. Pertama ada aktor kasir, di mana kasir akan membuka modul kasir, kemudian sistem akan memvalidasi akun kasir, kemudian kasir akan menginput data transaksi penjualan, lalu sistem akan mengecek kelengkapan datanya. Apabila data penjualan valid, maka sistem akan menyimpan data penjualan, sistem akan mengupdate data pendapatan, sistem akan kirim data ke accounting, dan sistem bisa juga mencetak laporan transaksi penjualan. Apabila tidak, maka hasil harus menginput data transaksi penjualan lagi sampai datanya lengkap. Selanjutnya di sini ada aktor gudang yang bersistem atau terkomputerisasi. Di sini admin gudang buka modul warehouse, kemudian sistem akan memvalidasi admin gudang, kemudian admin gudang input data barang keluar. Selanjutnya sistem akan mengurangi stok. Lalu ada decision, ketika stok mencukupi, maka sistem akan menambah stok barang. Selanjutnya sistem akan menghitung harga pokok penjualan. Sistem juga akan menyimpan data HPP, dan sistem akan mengirim data HPP ke accounting. Lalu sistem bisa mencetak laporan stok benar. Jika tidak, maka sistem akan membaca permintaan pembelian ke finance, kemudian input data barang masuk, kemudian sistem akan tambah stok sampai ke next. Di sini ada aktor accounting yang tersistem. Pertama, buka modul jurnal dan report. Kemudian sistem akan memvalidasi akun accounting. Kemudian accounting akan mereview data penjualan, review data KPP, review data beban. Kemudian nanti di sini sistem akan ada decision apakah datanya lengkap dan valid. Jika tidak, maka sistem akan kembali ke menyuruh untuk aktor mereview lagi data penjualan, data KPP, data beban. Jika iya, maka aktor accounting akan memilih periode laporan. Setelahnya sistem akan menghitung total pendapatan, harga pokok penjualan, kemudian beban operasional, lalu laba rugi. Lalu sistem akan mengenerate laporan laba rugi, sistem menyimpan laporan, dan sistem juga akan mengirim laporan ke top management, dan sistem juga bisa mencetak laporan laba rugi. Selanjutnya ada aktor finance yang bersistem dan terkomputerisasi. Di sini aktor akan buka model payment, kemudian sistem akan memvalidasi akun finance, kemudian finance atau aktor akan input permintaan pembayaran, kemudian sistem akan cek saldo kas. Jika data tidak tersedia, maka finance harus menginput permintaan pembayaran lagi. Jika iya, sistem akan menginput pembayaran atau beban, kemudian akan
dikirim ke accounting. Lalu di sini sistem bisa mencetak laporan operasional atau pembayaran supplier. Next. Yang terakhir ada top management yang bersistem. Di sini manajemen bisa buka modul monitoring report. Kemudian sistem akan validasi akun pemilik atau akun top management. Kemudian sistem boleh memperbolehkan untuk mengakses laporan abadi. Kemudian sistem akan menampilkan laporan. Kemudian apakah laporan yang perlu validasi analisis lanjutan atau tidak? Jika iya, maka sistem akan menganalisis kinerja keuangan. Sistem menyimpan catatan evaluasinya. Kemudian sistem akan mencetak laporannya. Jika tidak perlu analisis lanjutan, maka bisa langsung mencetak laporan abadi. Next. Di sini ada activity di login. User bisa membuka dashboard login. User menuliskan username dan password. Kemudian menerima data login, mencocokkan username dan password dengan data yang tersimpan. Lalu di sini ada decision apakah username dan passwordnya sesuai. Jika tidak, maka user harus menuliskan username dan password tadi. Jika iya, maka user berhasil masuk. Lalu di sini ada use case diagram, ada 5 aktor, semua bisa login. Kemudian di sini ada kasir. Kasir di sini mengelola transaksi penjualan. Extend atau outputnya adalah mencetak laporan transaksi penjualan. Yang kedua ada admin gudang. Admin gudang ini mengelola barang masuk dan mengelola barang keluar. Outputnya atau extendnya adalah mencetak laporan stok outcome. Yang ketiga ada finance. Finance ini mengelola pembayaran supplier dan mengelola beban operasional. Output dari finance ini adalah atau extendnya yaitu cetak laporan pembayaran supplier atau cetak laporan operasional, bisa keduanya. Yang keempat adalah accounting. Di sini accounting mereview data laporan atau akuntansi dan mengelola laporan keuangan. Extendnya adalah bisa mencetak laporan abadi. Yang terakhir ada top management. Di sini top management bisa melihat laporan abadi dan menganalisis laporan abadi. Di sini extendnya atau ini adalah top management bisa mencetak laporan abadi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Yusuf. Oke, baik teman-teman. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan kami ataupun perusahaan dagang yang kami analisa. Di sini ada dashboard WordPress kami dengan nama Sinar Bangun Jaya. Kita lihat dulu ya. Nah, di sini dari awal, kan? Dari awal, jadi teman-teman ada yang mau cari bahan bangunan, teman-teman bayangkan aja, rumah itu semuanya perlengkapan peralatan ada di perusahaan yang kami analisa. Gitu. Jadi bahan bangunan teman-teman ada yang mau pesan atau apa boleh kontak kami. Nah, kemudian di sini ada beberapa poin dari homepage tentang kami, kontak, kemudian info yang pertama dulu dari homepage dulu. Nah, ini perusahaan tentang kami, ya kan, dari Sinar Jaya Bangunan. Fasilitas bahan-bahan bangunan itu lengkap, teman-teman.
Jadi mudah sekali, sederhananya teman-teman bangun rumah itu dari benteng asli ya kan, batu kali, paku itu lengkap semuanya, gitu kan. Kemudian next, ini ada visi kami, ya kan, visi dari perusahaan kami analisa menjadi mitra terpercaya, penyedia bahan-bahan berkualitas, ya kan, dengan harga bersaing, artinya harga lebih murah, ya kan. Bisa nanti gampang kita bisa. Kemudian di sini ada misi kami, ya kan, yang terrealisasi mendekati dari menyediakan berbagai jenis bantuan, kemudian memberikan pelayanan yang ramah, cepat, kemudian menjaga kepercayaan pelanggan melalui produk kami, kemudian menjadi kerjasama yang kuat dengan kontraktor penumpang. Teman-teman barangkali ada yang main ataupun bekerja di kontraktor boleh, kan, dari cat. Kemudian ada berinovasi dan layanan produk untuk mendukung pertumbuhan sektor konstruksi. Di sini ada produk kami yang tadi saya sudah jelaskan, dari semen, pasir, genteng, batu kali, sampai paku, sampai engsel, sampai baut. Ini lengkap, teman-teman. Kemudian next. Nah, bagaimana cara hubungi kami, ya kan? Teman-teman tadi sudah login aja ke sinarjayabangunan.com. Kemudian di sini ada pilihan kontak. Teman-teman tinggal isi nama, kemudian email, subjeknya, kemudian pesannya apa. Nah, nanti kami submit, kita pasti respon dengan cepat, ya kan? Kemudian next, di sini ada report dari laporan laba rugi. Kita tampilkan periode Juli, ya kan? Laba rugi di sini untuk mempermudah owner. Gitu. Misalkan teman-teman ada rencana dengan buat suatu usaha, kental bangunan atau kental makanan. Nah ini teman-teman bisa digunakan menggunakan metode WordPress ini. Gitu. Di sini teman-teman bisa mantau langsung, ya kan, dari arus pendapatannya, kemudian penjualannya, kemudian KTP-nya, seperti itu. Next. Nah, kelebihan dari WordPress website ini, teman-teman bisa digunakan untuk jadi cuan. Artinya apa? Ketika memang kita ada peluang di retail bangunan, contoh tradisional, itu rata-rata menggunakan bantuan, ya kan, kita bisa menawarkan dari konsep WordPress ini, ya kan, ke bos utamanya ataupun yang punyanya, yang kita tawarkan menggunakan ini. Jadi nanti ada keterkaitannya atau ketertarikan dari seorang pemilik. Kemudian apa yang tadi nah ini teman-teman di sini bisa download file, ya kan? Download file di sini, barangkali teman-teman ingin mengetahui, ya kan, nilai dari penjualan sekian berapa, gitu kan? Teman-teman bisa download file di sini dengan mudah, gitu kan? Nah, next. Oke, baik, ini kesimpulan dari hasil analisa kelompok kami. Intinya dari berdasarkan hasil analisa ini, pembahasan sistem pencatatan, ya kan, detail bangunan ini masih manual, ya kan, baik dari penjualannya menggunakan phone, kemudian pembeliannya menggunakan transaksi biasa. Nah, ini kita upgrade inovasi menggunakan WordPress. Ya, artinya kita mempermudah, memperlancar mulai dari persediaan, kemudian item-item yang kita beli untuk dijual kembali, kemudian item yang dijual kembali, gitu ya.
Kemudian yang tadi teman-teman kita jelaskan untuk alurnya, prosesnya itu benar-benar bisa dipakai, ya kan, untuk kemudian hari, ya kan, untuk kemudian hari para teman-teman ada usaha ataupun apa. Nah ini alur yang benar-benar sudah teruji di sistem yang kita terapkan ini. Gitu. Demikian dari kami. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya kepada kami silakan. Oke, terima kasih udah ya. Satu kelompok boleh biar kita waktu ini cukup ya. Ya, kalau siapa yang mau nanya boleh. Ada yang mau nanya? Nah, silakan. Satu kelompok boleh yang mau nanya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Ayo silakan. Ya, satu aja ya, ada yang mau nanya? Untuk PowerPoint kita udah kami kirim di grup ya. Apabila teman-teman ingin Ya, ada yang mau nanya? Silakan Mas Pak yang mau nanya. Cukup, ada yang nanya? Yang nanya nggak? atau mungkin dari ibu ada masukan. Cukup, sudah banyak yang kemarin kan? Sudah banyak dikasih masukannya ya. Cukup banyak. Tinggal actionnya aja nih untuk yang lain sama teman-teman yang ada yang lain. Masukan dan saran untuk kelompok Mas Banjir banyak kan dari saya. Revisi kan ya. Oke. Silakan yang mau nanya boleh, silakan. Kelompok yang lain ada yang mau nanya? Silakan. Cukup, nggak ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa, kita tutup aja. Ya, kan dulu kita absensi kan. Iya. Ya, silakan ditutup aja, udah cukup ya. Silakan tepuk tangan dulu. Kesempatannya dan perhatiannya. Ya, mohon Mohon maaf. maaf apabila ada kesalahan atau kurang-kurang dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan luar biasa ya. Oke, Mas, kalau lagi Mas. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini melanjutkan presentasi kelompok kami kemarin, yaitu dengan judul Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Laba Rugi Berbasis Web Menggunakan WordPress pada PT Sinar Bangunan Jaya. Dengan saya, Ega Novriela dengan NIM 632300174. Dan dengan rekan saya, Restia Pramesti dengan NIM 6323036. Dengan saya Lulu Cantika Putri dengan NIM 6323039.
Kemudian dengan dua rekan kami yaitu Muhammad Yusuf dengan NIM 632210053 dan Dalviana Citra dengan NIM 632310005. Dengan ini kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik, yaitu tugas proyek mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi semester 5, yaitu kami sajikan dalam bentuk makalah. Kemudian di sini tujuan dari penulisan proyek ini adalah sebagai pengambilan nilai UAS Universitas Bina Sarana Informatika. Kemudian sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan hasil penelitian, observasi, dan beberapa sumber literatur yang mendukung penulisan ini. Kami menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, Ketua Pradi Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Cimone, Kota Tangerang, juga dosen mengampu kami yaitu Ibu Hawana Ernawati MKom selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu dalam menyelesaikan buku ini. Juga terhadap PT Sinar Bangunan Jaya yang telah bersedia mensupport data untuk kebutuhan proyek ini. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu sehingga terwujudnya penulisan ini. Kami menyadari bahwa penulisan ini masih jauh sekali dari kata sempurna, dan untuk itu kami mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan proyek mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan para pembaca yang berminat pada umumnya. Di sini kami ada judul penerapan Sistem Informasi Akuntansi laba rugi berbasis web menggunakan WordPress pada PT Sinar Bangunan Jaya. Kemudian di sini ada daftar isi, lembar judul, kata pengantar, daftar gambar, daftar simbol, daftar tabel, daftar lampiran. Kemudian ada bab 1, bab 2, bab 3, serta bab 4 penutup. Kemudian ada daftar pustaka, glosarium, dan indeks. Di sini ada daftar gambar, kemudian di sini ada daftar simbol, lalu ada daftar tabel, kemudian ada daftar lampiran. Berikut daftar lampiran di sini adalah forum penilaian, forum riset, dan link WordPress, kemudian link YouTube presentasi yang akan menyusul. Lanjut, di sini kita akan membahas tentang ruang lingkup. Di mana ruang lingkup itu adalah menurut Kadek Septiani bersama teman-temannya tahun 2024, dikutip dari Wiryanata 2020, accounting departemen terdiri dari beberapa bagian yang saling berkait. Salah satunya adalah account payable. Bagian account payable bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran utang akibat pembelian kredit yang dilakukan oleh perusahaan. Maka dari itu, pembahasan pada account payable akan dibatasi pada yang pertama, sistem pembelian tunai. Dalam sistem pembelian tunai, proses dimulai pada saat perusahaan melakukan pemesanan barang kepada pemasok. Kemudian, dilanjutkan dengan penerimaan barang serta pembayaran yang dilakukan secara langsung pada saat barang diterima. Selanjutnya yang kedua ada sistem pembelian kredit. Dalam sistem pembelian kredit, proses dimulai pada saat perusahaan melakukan pemesanan barang kepada pemasok. Dilakukan dengan penerimaan barang, pencatatan kewajiban atas transaksi tersebut hingga pelunasan utang sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Yang ketiga ada sistem utang dagang. Untuk sistem utang dagang tersendiri yaitu prosesnya dimulai dari timbulnya kewajiban akibat pembelian secara kredit sampai dengan pelunasan atau penghapusan utang. Sistem ini memiliki keterkaitan erat dengan sistem pembelian kredit karena data dari transaksi pembelian kredit menjadi dasar dalam pencatatan dan pengendalian utang usaha perusahaan. Selanjutnya yang keempat ada sistem piutang dagang. Menurut Heri 2020, piutang merupakan tagihan yang akan diterima oleh perusahaan. Pada umumnya, tagihan yang diterima perusahaan terbentuk dari kas dan dari pihak lain. Tagihan tersebut dapat timbul karena beberapa hal, yaitu dari penyerahan barang dan jasa yang dilakukan secara kredit yang dapat berupa piutang atau bahkan piutang wesel,
Selain itu, tagihan juga timbul akibat pinjaman dari karyawan yang berbentuk piutang dan dari debitur yang berupa piutang wesel dan piutang bunga. Penagihan juga dapat timbul dari kelebihan pembayaran kepada pihak lain. Baik, selanjutnya ada sistem penjualan tunai. Dalam sistem penjualan tunai, proses dimulai pada saat pelanggan melakukan pemesanan, proses permintaan barang, dan penerimaan barang. Yang F, sistem penjualan kredit. Dalam sistem penjualan kredit, proses dimulai pada saat pelanggan melakukan pemesanan, proses permintaan barang, pengiriman barang, dan kemudian akan berlanjut ke sistem piutang dagang. Selanjutnya G, sistem piutang dagang. Pada sistem piutang dagang, prosesnya dimulai saat penjualan kredit terjadi sampai dengan pelunasan ataupun penghapusan pencatatan piutang. Sistem ini sangat berhubungan dengan sistem penjualan kredit. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Dapat dilihat struktur organisasi lengkapnya. Yang kemudian pertama ada top manajemen. Top manajemen merupakan pihak tertinggi dalam struktur organisasi. Tanggung jawabnya meliputi pengambilan keputusan strategis, pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional, keuangan, dan kebijakan perusahaan. Pemilik juga menentukan arah pengembangan usaha serta menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti pemasok. Yang kedua ada accounting. Bagian accounting bertanggung jawab atas pencatatan seluruh transaksi keuangan perusahaan. Tugasnya meliputi penyusunan jurnal, buku besar, dan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, serta arus kas. Accounting juga memastikan setiap transaksi telah didukung bukti yang sah dan sesuai prosedur. Lalu ada finance. Finance berperan dalam mengelola keuangan perusahaan, khususnya arus kas, masuk, dan keluar. Bagian ini menangani pembayaran kepada pemasok, penerimaan dari pelanggan, serta pengendalian kas agar keuangan perusahaan tetap stabil. Finance juga bekerja sama dengan accounting dalam proses pelaporan keuangan. Yang keempat ada inventory staff, bertanggung jawab terhadap pengawasan stok barang di gudang. Tugasnya mencangkup pencatatan barang masuk dan keluar, melakukan pengecekan fisik secara berkala, serta memastikan ketersediaan barang sesuai permintaan pelanggan. Bagian ini bekerja sama erat dengan admin gudang dan kepala toko. Selanjutnya ada yang kelima, admin gudang. Admin gudang mengelola administrasi seluruh aktivitas keluar masuk barang di gudang. Ia membuat laporan stok harian, mencatat barang yang diterima dari pemasok, dan menginformasikan ketersediaan barang kepada bagian penjualan. Admin gudang juga membantu dalam proses retur dan pengiriman barang. Lalu yang keenam ada kasir. Kasir bertanggung jawab atas penerimaan uang dari hasil penjualan baik tunai maupun non-tunai. Setiap akhir hari, kasir menyetorkan hasil penjualan kepada bagian finance atau accounting disertai bukti transaksi. Selain itu, kasir juga membantu rekapitulasi penjualan harian untuk pelaporan keuangan. Selanjutnya ada yang ketujuh, customer service. Bagian customer service bertugas melayani pelanggan baik dalam proses pemesanan, pengaduan, maupun permintaan informasi produk. Customer service berperan penting dalam menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan memastikan kepuasan mereka terhadap pelayanan perusahaan. Selanjutnya ada SPG atau SPB, Sales Promotion Girl atau Boy. SPG atau SPB merupakan tenaga penjualan yang membantu promosi dan pelayanan langsung kepada pelanggan di area toko. Mereka dibagi berdasarkan kategori produk. Yang pertama ada SPG atau SPB Paint, fokus pada penjualan cat dan pelapis. Yang kedua ada SPG atau SPB Sanitary dan Houseware, melayani kebutuhan pelanggan rumah tangga dan sanitasi. Yang ketiga ada SPG atau SPB Tools dan Elektrik, menangani penjualan alat pertukangan dan pelengkapan listrik.
Yang terakhir ada SPG atau SPB Building Material, menangani produk bahan bangunan utama seperti semen, besi, pasir, dan batu bata. Selanjutnya ada proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis PT Sinar Bangunan Jaya meliputi kegiatan utama penjualan, pembelian, dan pengelolaan kas. Seluruh aktivitas tersebut masih dilakukan secara manual dengan menggunakan dokumen fisik seperti nota penjualan, faktur pembelian, dan buku kas. Proses bisnis ini menjadi dasar dalam sistem informasi akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi. Yaitu yang pertama ada siklus pendapatan perusahaan. Proses penjualan dimulai dari pelanggan yang memilih barang dengan bantuan SPG atau SPB. Kasir kemudian membuat nota penjualan dan menerima pembayaran dari pelanggan. Selanjutnya transaksi penjualan dicatat ke dalam buku kas dan jurnal penjualan bagian accounting. Kemudian pertama, pelanggan memesan barang. Kedua, bagian penjualan membuat nota. Ketiga, barang dikirim. Keempat, penerimaan kas dicatat di buku kas masuk. Kelima, laporan penjualan direkap setiap akhir bulan. Kemudian yang kedua ada siklus pengeluaran perusahaan, yaitu proses pembelian dilakukan ketika stok barang menipis. Admin gudang mengajukan permintaan pembelian kepada kepala toko. Setelah disetujui, bagian finance melakukan pembelian kepada pemasok. Bukti penjualan dicatat dalam buku kas keluar dan jurnal pembelian, yaitu bagian gudang meminta pembelian barang dan pembelian dilakukan ke supplier. Terus yang ketiga ada barang dan faktur diterima. Yang keempat pembayaran dicatat di buku kas keluar. Kemudian di sini ada sistem berjalan activity. Pertama ada activity diagram manual, yaitu data pemasukan atau kasir. Di sini kasir terima pembayaran pelanggan, kemudian kasir membuat nota penjualan manual, kemudian apakah pembayaran sesuai, jika tidak maka akan kembali lagi untuk membuat nota penjualan, jika ya maka akan mengarsipkan nota, lalu akan menyerahkan kepada accounting. Yang kedua ada data persediaan admin, masih dengan manual, yaitu penerima informasi penjualan, kemudian admin gudang mencatat barang keluar di buku stok. Apabila stok tidak mencukupi, maka admin gudang akan mengajukan pembelian barang, kemudian setelahnya akan menerima barang, dan terakhir admin gudang akan mencatat barang masuk. Jika stok mencukupi, maka langsung merekap data persediaan, lalu menyerahkan pada accounting. Selanjutnya ada data pengeluaran finance, yaitu finance akan menerima permintaan pembayaran. Apabila dana tersedia, maka akan langsung membayar supplier. Apabila tidak, maka akan kembali kepada permintaan. Kemudian di sini jika ya bayar supplier atau beban-beban, kemudian akan mencatat pengeluaran kas, kemudian akan mengumpulkan bukti pembayaran dan diserahkan kepada accounting. Di sini ada data accounting manual. Pertama, akan menerima nota penjualan, kemudian menerima data HPP, menerima bukti beban. Apabila data tidak lengkap, maka akan kembali ke menerima nota penjualan, dicek lagi dan apakah menerima data HPP, kemudian terima bukti beban. Jika iya, maka akan menghitung pendapatan, menghitung HPP, menghitung beban, menghitung laba rugi, dan akan menyusun laporan laba rugi dan akan diserahkan kepada manajemen. Yang terakhir di manual ada top manajemen, yaitu top manajemen akan menerima laporan laba rugi dari accounting, kemudian apabila memerlukan evaluasi, maka akan menganalisis kinerja keuangan. Apabila tidak, maka langsung mengarsipkan laporan. Di sini ada use case diagram yang terkomputerisasi. Ada kasir, top manajemen, accounting, admin gudang, dan finance. Semua bisa mengelola untuk masuk login. Kemudian di kasir akan mengelola transaksi penjualan, dan output atau extend-nya adalah mencetak laporan transaksi penjualan. Kemudian ada admin gudang. Admin gudang bertugas mengelola barang masuk dan mengelola barang keluar, dan output atau extend-nya adalah mencetak laporan stok opnam.
Kemudian di sini ada finance. Finance tugasnya adalah mengelola beban operasional dan output atau actionnya adalah cetak laporan operasional. Kemudian ada mengelola pembayaran supplier, yaitu output atau actionnya adalah mencetak laporan pembayaran supplier. Kemudian keempat ada accounting. Di sini accounting akan mereview data akuntansi dan mengelola laporan laba rugi. Outputnya adalah bisa mencetak laporan laba rugi. Terakhir ada top management, yaitu akan menganalisis laporan laba rugi, kemudian bisa juga melihat laporan laba rugi. Actionnya adalah atau outputnya bisa mencetak laporan laba rugi. Selanjutnya ada activity diagram yang terkomputerisasi. Ini adalah login. Bagaimana user membuka dashboard login, kemudian user menuliskan username dan password. Lalu apabila ia menerima data login, menyesuaikan username dan password dengan data yang tersimpan, apakah username dan password sesuai? Apabila tidak, maka akan kembali untuk menuliskan username dan password. Jika iya, maka user berhasil masuk. Di sini ada activity diagram yang terkomputerisasi data pemasukan, yaitu kasir. Kasir membuka modul kasir, dan sistem akan memvalidasi akun kasir. Lalu kasir akan menginput data transaksi penjualan. Lalu sistem akan mengecek kelengkapan data. Apabila data penjualan valid, jika tidak, kasir akan menginput data transaksi lagi, kemudian cek kelengkapan data lagi. Apabila ya, maka sistem akan menyimpan data penjualan, update data pendapatan, kirim data ke accounting, dan mencetak laporan transaksi penjualan. Selanjutnya ada data persediaan atau admin gudang, masih terkomputerisasi juga. Di sini admin gudang membuka modul warehouse, kemudian sistem akan memvalidasi akun gudang, kemudian admin gudang akan menginput data barang keluar, dan sistem akan mengurangi stok barang. Apabila stok tidak mencukupi, maka sistem akan menginput pembelian kepada finance, dan setelahnya akan menginput data barang masuk. Jika iya, maka sistem tambah stok barang, kemudian menghitung harga pokok penjualan dan menyimpan data HPP, lalu datanya akan dikirim ke accounting dan akan bisa mencetak laporan stok outlet. Di sini ada data pengeluaran atau finance. Di sini finance bisa membuka modul payment, kemudian sistem akan memvalidasi akun finance, kemudian akan menginput permintaan pembayaran, kemudian akan mengecek saldo kas di sistem. Apabila dana tidak tersedia, maka akan menginput permintaan bayar lagi. Jika iya, maka input pembayaran supplier atau beban, kemudian akan menyimpan data pengeluaran, kemudian sistem akan mengklasifikasikan beban operasional atau supplier, kemudian akan mengupdate data beban atau supplier, dan akan dikirim ke accounting. Lalu finance bisa mencetak laporan operasional atau pembayaran supplier. Di sini ada data accounting. Di sini accounting bisa buka modul journal and report, kemudian sistem akan memvalidasi akun accounting, kemudian accounting akan mereview data penjualan, mereview data HPP, mereview data beban. Apakah data lengkap dan valid? Jika tidak, maka accounting akan kembali mereview data penjualan, data HPP, dan data beban. Jika data lengkap dan valid, maka accounting akan memilih periode pelaporan. Kemudian sistem akan menghitung total pendapatan, menghitung harga pokok penjualan, menghitung beban operasional, dan menghitung laba atau rugi. Lalu sistem akan mengenerate laporan laba rugi. Sistem menyimpan laporan, kemudian sistem akan mengirim laporan ke manajemen atau top manajemen, kemudian laporan bisa dicetak, laporan laba rugi. Terakhir di sini ada top manajemen, yaitu manajemen bisa membuka modul monitoring report, kemudian sistem akan validasi akun pemilik, lalu bisa mengakses laporan laba rugi, lalu sistem menampilkan laporan. Apakah perlu lanjutan analisis? Jika iya, maka akan menganalisis kinerja keuangannya dan menyimpan sistem catatan evaluasi, lalu mencetak laporan laba rugi. Jika tidak perlu analisis, maka bisa langsung mencetak laporan laba rugi.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Resti ya. Baik, selanjutnya di sini ada pembahasan spesifikasi sistem berjalan. Yang pertama itu membahas tentang spesifikasi bentuk dokumen masukan. Yang mana dokumen masukan itu ada nama dokumen itu seperti faktur pembelian, fungsinya sebagai bukti pembelian barang perusahaan, sumbernya berasal dari supplier. Tujuannya kepada finance, medianya bentuk medianya adalah invoice, jumlahnya 1 lembar. Untuk frekuensinya itu setiap terjadi pembelian, bentuk dokumennya adalah seperti lampiran A1 di bawah ini. Selanjutnya ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Untuk nama dokumennya itu seperti faktur penjualan, fungsinya sebagai bukti penjualan barang perusahaan, sumbernya dari kasir, tujuannya untuk ke customer, medianya seperti invoice, kertas, dan struk, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap terjadi penjualan, dan bentuk dokumennya adalah lampiran B1. Untuk spesifikasi sistem komputer tersendiri yaitu PT Sinar Bangunan Jaya merencanakan penggunaan sistem berbasis web untuk menyajikan laporan laba rugi. Jadi untuk pembahasan umumnya adalah sistem berbasis web dirancang untuk menampilkan laporan laba rugi secara online menggunakan platform WordPress sehingga memudahkan manajemen dalam mengakses informasi keuangan. Untuk perangkat lunaknya itu sendiri digunakan antara lain seperti sistem operasi Windows, yang kedua Microsoft Excel untuk pengolahan data transaksi, WordPress sebagai platform penyajian laporan laba rugi, serta plugin pendukung WordPress untuk manajemen konten keuangan. Untuk perangkat kerasnya itu di sini ada seperti komputer atau laptop, printer, dan perangkat jaringan internet. Permasalahan pokoknya adalah berdasarkan hasil analisis terhadap sistem informasi akuntansi yang berjalan di PT Sinar Bangunan Jaya, terdapat beberapa permasalahan utama yang mempengaruhi efektivitas penyusunan laporan laba rugi. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual. Seluruh transaksi penjualan, pembelian, dan pengeluaran operasional masih dicatat secara manual menggunakan nota dan buku kas. Kondisi ini menyebabkan tingginya risiko terjadi kesalahan pencatatan atau biasa disebut dengan human error seperti kesalahan penjumlahan, pencatatan ganda, atau transaksi yang terlewat. Selain itu, proses koreksi data menjadi sulit karena tidak adanya sistem terintegrasi. Yang kedua, penyusunan laporan laba rugi membutuhkan waktu yang lama. Karena data transaksi tersebar di berbagai dokumen fisik, bagian akunting membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan rekapitulasi data sebelum menyusun laporan laba rugi. Proses ini harus dilakukan secara berulang setiap periode, sehingga mengurangi efisiensi kerja dan memperlambat penyampaian informasi keuangan kepada manajemen. Selanjutnya ada informasi keuangan belum tersedia secara real time. Informasi keuangan khususnya laba rugi hanya dapat diketahui setelah proses pencatatan dan rekapitulasi selesai dilakukan. Hal ini menyebabkan manajemen tidak dapat memantau kondisi keuangan perusahaan secara langsung atau real time, sehingga pengambilan keputusan strategis menjadi kurang optimal. Yang keempat ada pengendalian internal kurang optimal, di mana sistem manual belum didukung dengan pengendalian internal yang memadai, seperti pemisahan tugas yang tegas dan sistem otorisasi yang terstruktur. Hal ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data keuangan maupun kesalahan dalam pengelolaan kas dan persediaan. Yang kelima ada resiko kehilangan dan kerusakan dokumen. Dokumen transaksi seperti nota penjualan, faktur pembelian, dan bukti kas disimpan dalam bentuk fisik. Kondisi ini beresiko menyebabkan kehilangan, kerusakan, atau ketidakteraturan arsip yang dapat menghambat proses audit maupun penelusuran dan transaksi di kemudian hari. Yang terakhir ada keterbatasan akses informasi keuangan. Laporan keuangan hanya dapat diakses oleh pihak tertentu secara langsung di lokasi perusahaan. Hal ini menyulitkan manajemen apabila membutuhkan informasi keuangan secara cepat ketika berada di luar kantor. Untuk pemecahan masalahnya di sini ada berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi pada sistem informasi akuntansi yang berjalan di PT Sinar Bangunan Jaya, maka diperlukan perancangan sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi dan terintegrasi. Sistem yang dirancang difokuskan pada pengolahan transaksi hingga penyajian laporan laba rugi berbasis web menggunakan platform WordPress. Adapun pemecahan masalah yang diusulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perancangan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi.
Untuk mengatasi permasalahan pencatatan manual yang rawan kesalahan, perusahaan dirancang menggunakan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi. Sistem ini memungkinkan seluruh transaksi penjualan, pembelian, dan beban operasional dicatat langsung ke dalam sistem melalui antarmuka berbasis web. Dengan sistem ini, proses pencatatan menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan meminimalkan kesalahan akibat faktor human error. Yang kedua, integrasi proses transaksi dengan akun laba rugi. Sistem yang dirancang mengintegrasikan setiap transaksi dengan akun-akun yang membentuk laporan laba rugi, yaitu pendapatan, harga pokok penjualan, dan beban operasional. Setiap transaksi yang diinput akan secara otomatis diproses oleh sistem dan dikelompokkan sesuai akun yang relevan, sehingga proses penyusunan laporan laba rugi dapat dilakukan secara otomatis tanpa rekap manual. Yang ketiga, penyusunan laporan laba rugi secara otomatis. Melalui sistem informasi akuntansi yang dirancang, laporan laba rugi dapat dihasilkan secara otomatis berdasarkan data transaksi yang telah diinput. Sistem menghitung total pendapatan, HPP, dan beban operasional untuk menghasilkan laba atau rugi perusahaan dalam periode tertentu. Dengan demikian, waktu penyusunan laporan dapat dipersingkat secara signifikan dan akurasi perhitungan lebih terjamin. Yang keempat, ada penyajian laporan laba rugi berbasis web menggunakan WordPress. Laporan laba rugi yang dihasilkan oleh sistem kemudian ditampilkan melalui website perusahaan berbasis WordPress. WordPress digunakan sebagai media penyajian laporan keuangan agar dapat diakses oleh manajemen secara online. Penyajian berbasis web ini memungkinkan manajemen yang memantau kondisi keuangan perusahaan kapan saja dan di mana saja. Yang kelima, peningkatan ketersediaan informasi keuangan secara real time. Dengan sistem berbasis web, informasi laba rugi dapat diperbarui secara real time setiap kali terjadi transaksi. Hal ini memberikan kemudahan bagi manajemen dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat. Yang keenam, penguatan pengendalian internal melalui sistem. Sistem yang dirancang juga dilengkapi dengan pengaturan hak akses pengguna sehingga setiap bagian seperti kasir, finance, dan akunting memiliki kewenangan sesuai tugasnya. Pemisahan tugas ini memperkuat pengendalian internal dan mengurangi risiko penyalahgunaan data keuangan maupun kesalahan pencatatan. Perancangan sistem informasi akuntansi laba rugi berbasis web menggunakan WordPress merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pencatatan manual di PT Sinar Bangunan Jaya. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi pencatatan, efisiensi penyusunan laporan, serta ketersediaan informasi keuangan secara real time guna mendukung pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya ada penutup. Kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan mengenai penerapan sistem informasi akuntansi laporan laba rugi berbasis web PT Sinar Bangunan Jaya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, PT Sinar Bangunan Jaya sebagai perusahaan dagang bahan bangunan memiliki aktivitas transaksi yang cukup kompleks, meliputi transaksi penjualan, pengelolaan persediaan, penerimaan dan pengeluaran kas, serta pencatatan beban operasional yang secara langsung mempengaruhi penyusunan laporan laba rugi. Yang kedua, proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan laba rugi yang dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan keterlambatan penyajian laporan, kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, penerapan sistem informasi akuntansi laporan laba rugi berbasis web menggunakan WordPress dapat membantu perusahaan dalam mengelola dan mencatat transaksi keuangan secara terintegrasi sehingga data pendapatan, harga pokok penjualan, dan beban operasional dapat diolah secara lebih akurat dan tepat waktu. Yang keempat, penggunaan metode pengembangan perangkat lunak System Development Life Cycle atau SDLC dengan model waterfall serta pemodelan sistem menggunakan diagram UML mampu menggambarkan kebutuhan sistem secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan proses bisnis PT Sinar Bangunan Jaya.
Yang kelima ada sistem informasi akuntansi yang dirancang mampu menghasilkan laporan laba rugi yang dapat digunakan oleh pemilik dan manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis serta evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Baik, selanjutnya ada saran. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, PT Sinar Bangunan Jaya disarankan untuk mengimplementasikan sistem informasi akuntansi laporan laba rugi berbasis web secara menyeluruh agar proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terkontrol. Yang kedua, perusahaan disarankan untuk memberikan pelatihan kepada seluruh pengguna sistem seperti kasir, admin gudang, finance, dan accounting, agar sistem dapat digunakan secara optimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian. Yang ketiga, perlu dilakukan pengembangan sistem lebih lanjut seperti penambahan fitur laporan keuangan lainnya, neraca dan arus kas, pengendalian internal serta integrasi dengan sistem persediaan dan penjualan agar informasi keuangan yang dihasilkan semakin lengkap dan akurat. Yang keempat, diperlukan pemeliharaan dan evaluasi sistem secara berkala untuk menyesuaikan sistem dengan perkembangan kebutuhan operasional perusahaan, serta untuk menjaga keamanan dan keandalan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang kami ambil ada 15 jurnal sebagai dasar pembuatan makalah kami. Lalu eh, terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, lalu Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika, kemudian Ibu Hernawati Mkom selaku dosen kami untuk kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan buku ini. Kemudian yang kelima ada PT Sinar Bangunan Jaya yang telah bersedia mensupport data untuk kebutuhan proyek ini. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu sehingga terwujudnya penulisan ini. Maka kami menyadari bahwa penulisan tugas ini masih jauh sekali dari kata sempurna. Untuk itu kami mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Kemudian di sini ada glosarium, lalu ada indeks. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. wabarakatuh.